Shalom, selamat pagi Amanginang semua dan saudara-saudariku. Di pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk beribadah sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini. Untuk itu marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan-Mu yang sudah menjaga dan melindungi kami dari malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi hari ini. Kami mau sambut pagi ini dengan hati yang bersyukur, dan terlebih dahulu kami ingin mendengarkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Ya Bapa, ajarilah kami untuk dapat memahaminya dan juga melakukannya dalam hidup kami, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat berbuah, membuahkan buah kebaikan dalam perbuatan kami masing-masing. Dengarkanlah ya Tuhan doa dan permohonan kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24, di sana disinggung mengenai ibadah. Tentu sebagai orang Kristen, sebagai jemaat HKBP, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita tidak lepas dari yang namanya ibadah. Berbicara tentang ibadah, kita juga ikut sering mengikuti ibadah-ibadah. Baik ibadah minggu, baik ibadah atau partangyangan lunggu, partangyangan sektor, atau partangyangan di lingkungan kita masing-masing. Atau juga sebagian dari antara kita akan melakukan ibadah-ibadah di dalam rumah kita masing-masing. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu dan tidak akan pernah lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah adalah salah satu kegiatan rutin yang kita lakukan sebagai bentuk kedekatan kita kepada Tuhan kita. Dalam ibadah kita akan memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan merasakan begitu dekatnya Tuhan dengan kita. Sehingga setiap orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan kekuatan baru, akan mendapatkan semangat baru, akan tumbuh imannya, pengenalannya kepada Tuhan. Namun bila kita melihat dalam kitab Amos pasal 5 ini, dari ayat 20 sampai 27 yang di dalamnya adalah bagian renungan kita hari ini di ayat 24. Ternyata ada ibadah yang tidak disukai oleh Tuhan. Ada ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Kalau kita lihat judul perikop ini adalah ibadah Israel dibenci oleh Tuhan. Dikatakan di sana, sungguh aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada kumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak dan tambun, aku tidak mau pandang. Allah tidak menyukai ibadah bangsa Israel. Kalau kita lihat dalam kitab Amos ini, ada apa
Dan mengapa Allah tidak menyukai ibadah mereka? Kalau kita baca dalam kitab Amos secara keseluruhan, bangsa Israel merayakan ibadah keagamaannya dengan baik, mempersembahkan korbannya dengan baik, memberikan yang terbaik dalam ibadah-ibadahnya dan hari rayanya, sangat baik. Tetapi yang dibenci Allah adalah perbuatan mereka tidak menunjukkan keibadahan mereka kepada Tuhan. Kita melihat ada banyak penindasan-penindasan yang mereka lakukan terhadap orang yang lemah, orang yang miskin. Mereka memutarbalikkan kebenaran, mereka menekan hak-hak orang-orang yang lemah. Mereka hidup dalam kejahatan. Mereka hidup dalam tidak mengasihi satu yang lainnya, menindas yang lemah. Hal ini sangat dibenci oleh Allah. Karena ibadah yang Allah inginkan adalah hidup dalam kasih, hidup mengasihi, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, tidak membeda-bedakan, tidak bersikap adil kepada yang tidak benar, tetapi bersikap adillah kepada yang benar. Mengatakan kebenaran dan keadilan, inilah yang disuarakan renungan kita pada hari ini. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air yang mengalir, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Air dan sungai melambangkan suatu aliran yang terus-menerus mengalir dalam hidup orang percaya. Kebenaran, keadilan harus tetap kita hidupi. Apakah itu kebenaran, keadilan? Orang yang mengatakan benar kepada yang benar, salah kepada yang salah. Bersikap tidak membeda-bedakan. Bersikap tidak membenarkan yang salah. Karena jika kita membenarkan yang salah, itu sama dengan kita menindas orang yang benar. Dan sikap benar yang diinginkan Allah adalah hiduplah dalam kasih dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Tidak menekan, tidak menghina, tidak memutarbalikkan kebenaran. Bersikaplah dengan baik dan benar terhadap sesama kita. Dan mau mengasihi juga mengampuni. Sama seperti Allah yang menegakkan kebenaran dan keadilannya di dalam Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menghapus, menebus dosa dan kesalahan kita. Menegakkan keadilan bagi orang yang percaya. Untuk itu saudaraku, mari kita berjuang menghidupi kebenaran dan keadilan Allah dalam hidup ini. Ingat, bersikap adil dan bersikap benarlah, bukan menurut manusia, tapi bersikap adil dan benarlah menurut kehendak Allah. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa ibadah yang Tuhan kehendaki bukan hanya ibadah sebatas seremonial, sebatas nyanyian pujian, tapi juga harus membuahkan melalui perbuatan kami masing-masing. Biarlah firman ini mengingatkan kami, mengajari kami untuk hidup benar dan adil di hadapan Tuhan. Hidup mengasihi, mengampuni satu dengan yang lainnya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, berkatilah hari kami pada hari ini. Berkati aktivitas dan pekerjaan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, yang menguatkan, yang memberkati setiap pekerjaan dan aktivitas kami pada satu hari ini. Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada jemaat-Mu yang sakit. Berikanlah kekuatan bagi mereka yang lemah. Berikanlah penghiburan jikalau ada yang sedang berduka. Karena kami percaya, kami yakin Tuhanlah sumber sukacita yang sesungguhnya. Bapa yang di sorga, berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Tambahkanlah berkat-Mu melalui kesehatan, umur panjang, dan melalui kegiatan dan pekerjaan mereka. Agar nama Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kami.
Bapa yang di sorga, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudaraku, Tuhan memberkati. Shalom.